Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal SJT atau Situational Judgment Test P3K tahun 2023. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung atau baru lihat video saya, jika berminat untuk memesan ebook atau PDF soal-soal SJT, bisa pesan melalui di deskripsi di bawah ini ya, di bawah video. Kemudian bisa juga dilihat di kolom komentar ya. Bisa jadi pegangan teman-teman. Siapa tahu ada yang capek untuk lihat HP, lebih cepat, lebih simpel dan sebagainya. Itu sama dengan yang saya bahas di YouTube ya teman-teman. Jadi tidak ada bedanya sama sekali. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa di awal soal kita pemanasan dulu ya, baru ke soal yang lebih hot ya. Baik, guru memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri pada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Fokus diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Seperti biasa, Bapak Ibu Guru jawab dulu. Nanti setelah itu baru kita bahas bersama ya. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar ya teman-teman. Jadi itu fokus pada pembelajaran abad 21, di mana semua siswa itu dia dituntut untuk bagaimana bisa bekerja ya. Jadi sekarang itu siswa dibentuk untuk jadi pekerja, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tony sering jalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian. A. Moral. B. Sosial. C. Emosi. D. Diri. E. Spiritual. Silahkan dijawab dulu. Jadi sambil teman-teman jawab, saya mau ingatkan kembali bahwa soal situational judgment test itu adalah teman-teman dihadapkan kepada situasi-situasi yang nanti bakal dihadapi di tempat kerja teman-teman ya. Kalau guru ya yang berkaitan dengan guru, ruang kelas, dan lingkungan sekolah. Baik, kita lihat soal terbaik adalah dia memiliki kesulitan belajar dari aspek sosial ya. Itu gejalanya dari aspek sosial ya. Ini dia, kita lihat faktor penyebab kesulitan belajar menurut Sumardi Suryabata itu 1996 halaman 249. Sebagai berikut, ada faktor-faktor, ada dua faktor ya, ada non sosial dan sosial, seperti itu teman-teman. Selanjutnya keluarga ya. Keadaan keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar, seperti sikap orang tua yang terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas rumah ya. Ini kalau di pedesaan seperti itu, banyak membebankan anak-anak dengan tugas-tugas rumah. Ya, anak lemah semangat dalam belajar, lebih fokus ke membantu orang tua, bertani, pekerjaan rumah dan sebagainya. Perhatian kurang bisa jadi faktor ya, faktor penyebab anak itu mengalami kesulitan belajar ya. Lepas kasih ya, larangan orang tua ya, kemampuan anak juga ya, kemampuan atau kecerdasannya ya. Selanjutnya ada suasana rumah yang selalu ramai, gaduh, dan kacau, hubungan keluarga yang kurang akrab sehingga suasana rumah menjadi tidak nyaman. Ini akan menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan tenang di rumahnya sendiri ya. Broken home lah istilahnya. Kemudian keadaan sosial ekonomi ya. Kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi anak dalam belajar, karena ekonomi yang kurang memadai dapat menyebabkan lemah semangat belajarnya, terutama kurang terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Nah, ekonomi juga, sosial ekonomi juga sulit berpengaruh untuk kesulitan belajar siswa ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah ya. Dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. E. Memberikan ancaman berupa hukuman bagi siswa yang tidak mencapai batas ketuntasan. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Bagi teman-teman yang sudah tonton video sebelumnya, itu sudah dibahas keuntungan mengapa tutor sebaya itu lebih bagus dipakai selain metode-metode yang lain. Untuk opsi B, memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Ini agak sulit dilakukan ya teman-teman. Belum lagi kita sebagai guru juga sibuk dengan tugas-tugas kita. Belum lagi si siswa ini ya, kalau mengalami kesulitan belajar seperti tadi itu akan sulit. Kemudian ya opsi C, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan berarti yang direncanakan itu, pembelajaran yang direncanakan akan sulit untuk dijalankan seperti itu teman-teman. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Di pembelajaran itu bukan hanya keterampilan saja yang harus dikembangkan, di situ juga harus dikembangkan ketiga aspek ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik ya. Kemudian memberikan ancaman, berupa hukuman bagi siswa yang tidak mencapai batas ketuntasan maksimum. Ini tidak boleh ya, ancaman dan hukuman, hindari opsi-opsi yang mengatakan seperti itu teman-teman. Bagi yang sudah terbiasa belajar di sini, saya yakin sudah paham dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang ingin memesan PDF atau kumpulan soal atau bank soal mengenai SJT, bisa lihat di kolom deskripsi atau komentar paling atas. Saya akan simpan di sana cara memesan PDF-nya. Baik, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai, siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. E. Tetap mengajarkan materi yang telah direncanakan di pretest. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Ini dia. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu lagi diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar, karena itu sudah dianggap tuntas atau sudah dikuasai ya. Ini hampir seluruh siswa menjawab 3 dari 8 soal itu. Jadi itu dianggap sudah selesai, tidak perlu lagi
diajarkan yang ketiga soal ini yang mengenai soal yang ada di sini. Kalau opsi A mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik, kita ini membuang-buang energi dan waktu teman-teman, karena kita sudah dari pretest itu kita sudah bisa tahu kemampuan siswa kita. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post test. Jadi gunanya pretest itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita jalankan atau rencanakan. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Belum saatnya untuk melaksanakan remedial ya Bapak Ibu. Belum, karena ini baru pretest. Opsi E tetap mengajarkan materi yang telah direncanakan di pretest. Nah, ini sama dengan opsi A bobotnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Menurut Anda, model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Contextual teaching learning, E. Inquiry learning. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya, project based learning ya. Ini membuat brosur ya, membuat suatu karya itu berkaitan dengan project. Kalau membuat itu berkaitan dengan project ya. Jangan sampai soal ini dimodifikasi ya. Ini hanya untuk latihan saja. Bisa jadi nanti soalnya lebih panjang-panjang, lebih bagus modifikasi soalnya, dan harus dipahami setiap yang ada di pedagogi itu dengan baik di teknis ya. Kita lihat membuat brosur, ini membuat suatu karya, maka metode pembelajaran yang tepat adalah project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui proses PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B, yaitu memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke pembahasannya. Ini ada pendahuluan di RPP itu ya, baik modul sama dengan RPP, ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Di pendahuluan itu ada penyiapan fisik dan psikis ya, memberi motivasi belajar peserta didik kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan, memberikan contoh perbandingan lokal, nasional, dan internasional. Ini biasa disebut dengan apersepsi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan cakupan materi ya. Kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada penutup ya. Di penutup ini seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran hasil diperoleh untuk selanjutnya bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas ya, baik tugas individual maupun kelompok. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini soalnya hanya mendekati ya teman-teman, tapi semuanya sesuai dengan contoh kasus dan situasi yang mungkin bakal terjadi di sekolah teman-teman nanti. Jadi ini saya ambil khusus untuk teknis ya. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jadi ini sebagai persiapan saja ya teman-teman di SJT ini. Karena belum ada yang tahu seperti apa sebenarnya itu SJT P3K ya. Ini hanya tambahan bekal dari soal-soal SJT yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sudah saya bahas di channel ini. Bagi yang belum tonton silahkan tonton semua ya. Jadi jawaban yang tepat adil ya. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa memang dia nilai yang diberikan itu adil ya. Prinsip-prinsip penilaian, pemberian informasi teknik prosedur, bobot di awal ya, dapat dipertanggungjawabkan, aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan ya. Oh maaf, ini saya salah ya. Yang benar adalah akuntabel, dia bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria. Ini ada kriteria ya teman-teman. Bebas dari subjektivitas ya. Kemudian menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Selanjutnya tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak ya. Ini harus dipaham baik-baik. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah akuntabel ya. Saya salah menandai. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Baik, ini perlu dipahami ya, alasan sebagai seorang pendidik harus memahami alasan mengapa harus paham dengan landasan pendidikan. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi kasus, C. Identifikasi masalah, D. Memperkirakan tindakan, dan E. Menyelesaikan masalah.
Jadi jawaban yang tepat adalah mengidentifikasi masalah ya. Ini di sini ada kata analisis ya, kata kuncinya menganalisis ya. Berarti dia sedang mengidentifikasi. Identifikasi merupakan proses di mana seorang menentukan atau menetapkan identitas orang, benda, dan sebagainya dengan cara menggunakan data atau objek sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk memahami jenis karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu caranya untuk memudahkan seseorang mengungkapkan atau menyatakan identifikasi masalah dengan baik adalah dengan mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi. Ini juga ya kata kuncinya, diagnostik, mendiagnosis ya. Berarti masih meraba-raba. Kita lihat soal selanjutnya. Komunikasi merupakan kunci utama suksesnya suatu pendidikan. 5 hal yang perlu diperlihatkan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B. Respect, sympathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. E. Respect, empathy, sympathy, audible, humble. Nah, ini agak mirip ya. Kita kalau tidak paham ini bisa kewalahan untuk menjawab. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kalau dirasa terlalu cepat bisa di-pause dulu ya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Ya, 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dengan hukum Rich. Jadi ingat-ingat saja kata-kata ini teman. Ada R ya. R itu respect, kemudian E empathy, kemudian A audible ya. Artinya dia pendengar. Ini kemudian C ada clarity dan H humble ya. Ingat saja ini Rich. Ya. Ini dia pengertiannya, ada respect ya. Hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi efektif adalah sikap menghargai. Kemudian semua manusia itu ingin dihargai dan dianggap penting ya, makanya komunikasinya akan berjalan lancar kalau kita saling menghargai. Selanjutnya ada empati. Kita bisa merasakan perasaan siswa ya. Selama ini di SJT itu kita selalu disarankan untuk bertanya, menanyakan ke siswa kalau ada masalah, ada kesulitan bagi siswa ya. Empati ini sangat penting juga, bisa merasakan kebutuhan siswa, perasaan siswa ya, seperti itu. Kemudian audible, pada dasarnya audible bisa bermakna seperti didengarkan atau dimengerti ya. Dia bisa jadi pendengar yang baik, seperti itu teman-teman untuk siswanya. Kemudian ada clarity ya, hukum keempat itu terkait dengan kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Jadi harus jelas ya. Kemudian ada humble, hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble ya, rendah hati. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh arogan dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share sebagai persiapan SJT nanti. Ini adalah jurus yang kesekian kalinya untuk menghadapi SJT ya. Jangan sampai nanti banyak juga teknis yang masuk. Dan perlu dipahami bahwa tidak ada jawaban benar yang salah. Benar dan salah di SJT itu yang ada adalah poin tertinggi. Jadi usahakan pilih poin-poin yang memiliki nilai maksimal agar nilai teman-teman itu nantinya bisa full ya, bisa full di perankingan nanti, karena tidak ada lagi nilai ambang batas, yang ada hanya perankingan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.